Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Seorang ibu menghampiri Gus Ikdam sambil menangis terseduh. Ia mengaku pernah termakan isu yang tidak benar tentang Gus Ikdam dan sempat membenci tanpa alasan. Dengan penuh kasih, Gus Ikdam menggenggam tangan wanita itu dan berkata, "Kebenaran akan selalu menang, Bu. Tidak ada yang perlu dimintakan maaf, karena semua ini adalah bagian dari rencana Allah untuk menguatkan kita." Perkataan itu membuat wanita itu semakin terharu. Sebelum kita lanjutkan kisah lengkapnya, bantu subscribe channel ini. Badai fitnah mulai menghampiri Gus Ikdam saat namanya semakin dikenal sebagai seorang pendakwah muda yang penuh semangat. Ceramah-ceramahnya yang menyejukkan hati dan membawa banyak jamaah kembali ke jalan kebaikan ternyata membuat beberapa pihak merasa iri. Mereka mulai menyebarkan kabar bohong tentang dirinya. Dari tuduhan miring hingga gosip yang tidak masuk akal, semua itu menjadi senjata untuk menjatuhkan Gus Ikdam. Namun, ia tetap memilih diam dan menyerahkan segalanya kepada Allah. Fitnah itu menyebar dengan cepat melalui media sosial. Foto-foto dan video ceramahnya dipotong dan dipelintir sedemikian rupa sehingga menimbulkan kesalahpahaman di kalangan masyarakat. Beberapa orang yang awalnya mendukungnya mulai meragukan niat baik Gus Ikdam. Meski demikian, masih banyak jamaah yang tetap setia membela dan mendukungnya. Mereka tahu bahwa apa yang terjadi hanyalah ujian bagi dakwahnya. Di tengah badai fitnah, Gus Ikdam tetap melanjutkan aktivitas dakwahnya. Ia tidak pernah sekalipun menunjukkan kemarahan atau rasa kecewa di hadapan jamaahnya. Dalam setiap ceramahnya, ia justru menyampaikan pesan-pesan untuk tidak mudah percaya pada berita yang belum tentu benar. Pesannya selalu menyejukkan, seolah memberi sinyal bahwa ia tidak tergoyahkan oleh apapun. Di balik layar, Gus Ikdam menyimpan luka yang mendalam. Ia merenung setiap malam, memohon petunjuk dari Allah untuk memberinya kekuatan menghadapi semua ini. Sesekali, ia teringat pada nasihat gurunya bahwa semakin tinggi pohon, semakin kencang angin yang menerpanya. Ia sadar bahwa ini adalah bagian dari perjuangan yang harus ia jalani sebagai seorang pendakwah. Komunitas ST Nyel, kelompok pendukung setia Gus Ikdam, tidak tinggal diam. Mereka segera menggalang dukungan untuk meluruskan semua fitnah yang beredar. Dengan semangat persatuan, mereka membuat klarifikasi melalui berbagai saluran komunikasi. Mereka tidak hanya membela Gus Ikdam, tetapi juga mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menyikapi informasi yang tersebar. Meskipun demikian, para pembenci Gus Ikdam terus melancarkan serangan. Mereka merasa bahwa pengaruhnya yang semakin besar dapat mengancam posisi mereka di masyarakat. Namun, setiap fitnah baru yang muncul hanya memperlihatkan bahwa Gus Ikdam memiliki pendukung yang semakin solid. Jamaahnya tidak hanya bertambah, tetapi juga semakin yakin bahwa Gus Ikdam adalah sosok yang layak dihormati. Dalam satu kesempatan, Gus Ikdam mengatakan kepada para pendukungnya untuk tidak membalas kebencian dengan kebencian. "Cukup doa dan kesabaran," katanya dengan suara lembut. Kalimat itu menjadi pengingat bahwa keikhlasan adalah senjata paling ampuh dalam menghadapi ujian. Kata-kata tersebut menguatkan hati para jamaah yang mencintainya. Badai fitnah yang menimpa Gus Ikdam seolah menjadi ujian yang menguatkan. Setiap langkahnya penuh dengan cobaan, tetapi ia tidak pernah menyerah. Ia percaya bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya, meskipun awalnya tersembunyi di balik kabut fitnah. Dan di dalam hatinya, ia tahu bahwa semua ini adalah bagian dari rencana besar yang telah Allah gariskan untuknya. Fitnah yang menimpa Gus Ikdam semakin gencar, tapi ia tetap melangkah dengan kepala tegak. Ia memilih untuk tidak melawan fitnah itu dengan amarah, melainkan dengan bukti nyata dari sikap dan tindakannya. Ceramah-ceramahnya yang penuh hikmah terus ia sampaikan tanpa ada rasa gentar. Ia percaya, semakin besar fitnah yang datang, semakin besar pula pertolongan Allah yang akan mendampinginya. Salah satu momen yang paling menggetarkan hati adalah ketika Gus Ikdam menyampaikan ceramahnya di hadapan ribuan jamaah di Jombang. Kehadirannya yang sederhana namun penuh wibawa menjadi bukti bahwa ia tidak terpengaruh oleh serangan-serangan negatif. Puluhan ribu orang hadir dengan hati terbuka, haus akan ilmu dan nasihatnya. Acara tersebut membuktikan bahwa cinta dan dukungan masyarakat jauh lebih besar daripada kebencian segelintir orang. Dalam ceramahnya, Gus Ikdam berbicara tentang bagaimana umat harus menjaga ukhuwah. Ia mengingatkan bahwa fitnah adalah ujian yang sering kali memecah belah. Dengan suara tenang, ia menyampaikan pesan untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum jelas kebenarannya. Kata-katanya tidak hanya menenangkan jamaah,
tetapi juga memperkuat keyakinan mereka untuk tetap mendukung perjuangan dakwahnya. Di tengah sambutannya, beberapa jamaah menangis haru. Mereka merasa bahwa Gus Ikdam adalah sosok yang benar-benar tulus dalam menyebarkan kebaikan. Bahkan, seorang ibu tua berdiri dan berkata lantang, "Kami mencintai Gus Ikdam bukan karena namanya, tapi karena ketulusan hatinya yang mengajarkan kami arti sabar dan syukur." Ucapan itu menggema dan membuat suasana menjadi semakin emosional. Komunitas ST.Nyel yang hadir di acara tersebut juga semakin memperkuat dukungan mereka. Dengan semangat persaudaraan, mereka berjanji untuk terus berada di sisi Gus Ikdam dalam suka maupun duka. Tidak hanya itu, mereka mulai menggerakkan masyarakat untuk terlibat aktif dalam kegiatan sosial, sebagai bentuk nyata dari nilai-nilai yang diajarkan oleh Gus Ikdam. Namun, para pembenci tidak tinggal diam. Mereka berusaha mengganggu acara tersebut dengan menyebarkan isu bahwa jamaah dibayar untuk hadir. Isu itu segera terbantahkan ketika para jamaah dengan tegas menyatakan bahwa mereka datang karena cinta kepada ilmu dan keikhlasan Gus Ikdam. Kebohongan itu pun runtuh dengan sendirinya, dan justru semakin mempermalukan pihak yang menyebarkannya. Di sisi lain, tokoh-tokoh agama dan masyarakat mulai angkat suara untuk membela Gus Ikdam. Mereka menyatakan bahwa fitnah yang menimpa dirinya adalah bentuk ujian yang sering dialami oleh para pendakwah yang tulus. Dukungan ini tidak hanya datang dari kalangan ulama, tetapi juga dari masyarakat luas yang merasa tersentuh oleh perjuangan Gus Ikdam dalam menyebarkan kebaikan. Meski mendapatkan banyak dukungan, Gus Ikdam tidak lupa untuk tetap rendah hati. Ia mengingatkan para pendukungnya untuk tidak memusuhi siapapun, bahkan kepada para pembencinya. "Kita tidak melawan keburukan dengan keburukan. Cukuplah kebenaran yang menjadi tameng kita," ujarnya dengan senyum lembut. Kalimat itu menjadi penguat bagi semua orang yang mendengarnya. Badai fitnah yang tadinya terlihat begitu besar mulai mereda. Kehadiran Gus Ikdam di tengah masyarakat semakin diterima dengan penuh cinta dan penghormatan. Ia tidak hanya dikenal sebagai seorang pendakwah, tetapi juga sebagai simbol keteguhan hati dan keikhlasan. Sosoknya menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk tetap teguh dalam kebaikan meski menghadapi berbagai ujian. Kisah Gus Ikdam ini bukan hanya tentang perjuangan melawan fitnah, tetapi juga tentang bagaimana kesabaran, ketulusan, dan doa dapat mengatasi segala tantangan. Ia membuktikan bahwa kebenaran selalu memiliki jalannya sendiri, meski harus melewati badai yang kelam. Bagi para jamaah, Gus Ikdam adalah bukti nyata bahwa cahaya kebaikan tidak akan pernah padam. Badai fitnah yang menimpa Gus Ikdam akhirnya membawa titik terang yang tak terduga. Kebenaran mulai tampak satu persatu ketika beberapa orang yang terlibat dalam menyebarkan fitnah akhirnya mengaku salah. Mereka mengungkapkan bahwa semua tuduhan hanyalah rekayasa yang didorong oleh rasa iri dan kebencian. Pengakuan itu mengejutkan banyak pihak dan semakin menguatkan posisi Gus Ikdam sebagai pendakwah yang bersih dari celah. Para pembenci yang sebelumnya begitu vokal kini mulai diam. Tekanan dari masyarakat yang terus mendukung Gus Ikdam membuat mereka kehilangan kepercayaan diri. Sementara itu, Gus Ikdam tetap menunjukkan sikap bijaksana. Ketika diminta menanggapi pengakuan tersebut, ia hanya berkata, "Semua ini adalah pelajaran bagi kita semua. Tidak ada yang lebih indah selain memaafkan dan kembali kepada kebenaran." Sebagai bentuk rasa syukur, Gus Ikdam menggelar acara doa bersama di pesantrennya. Ribuan jamaah datang untuk ikut serta dalam acara tersebut. Suasana haru terasa ketika Gus Ikdam memimpin doa dengan penuh khusyuk, memohon ampunan bagi semua pihak yang pernah berbuat salah, termasuk para penyebar fitnah. Keikhlasannya menyentuh hati banyak orang, membuat mereka semakin mencintainya. Nama Gus Ikdam kini semakin bersinar. Dukungan tidak hanya datang dari masyarakat kecil, tetapi juga dari tokoh-tokoh besar yang terinspirasi oleh ketabahannya. Ia mulai diundang ke berbagai daerah untuk memberikan ceramah. Setiap tempat yang ia datangi selalu dipenuhi jamaah yang ingin mendengar pesan-pesan kebijaksanaannya. Kebenaran yang ia perjuangkan akhirnya benar-benar bercahaya, mengalahkan kegelapan fitnah. Di Jombang, tempat badai fitnah pertama kali menyerang, Gus Ikdam kembali menggelar ceramah akbar. Kali ini, jumlah jamaah yang hadir jauh lebih banyak dari sebelumnya. Mereka datang tidak hanya untuk mendengar ceramah, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kebaikan Gus Ikdam telah mengalahkan semua kebencian. Acara tersebut menjadi simbol kemenangan kebenaran atas kebohongan. Dalam ceramahnya, Gus Ikdam mengangkat tema tentang cahaya kebenaran yang tidak akan pernah redup. Kebenaran mungkin tersembunyi di balik gelapnya fitnah, tapi yakinlah, ia akan selalu bercahaya.
Karena Allah tidak pernah meninggalkan mereka yang berjalan di jalannya, ujarnya. Kata-katanya membuat banyak jamaah menangis, merasakan betapa tulus perjuangan yang ia jalani. Salah satu momen yang paling mengharukan adalah ketika seorang pemuda yang dulu terpengaruh fitnah datang dan meminta maaf langsung kepada Gus Ikdam. Dengan penuh kasih, Gus Ikdam merangkulnya dan berkata, "Kita semua pernah salah. Yang penting adalah bagaimana kita kembali kepada Allah." Sikapnya yang penuh pengampunan itu semakin memperlihatkan keagungan akhlaknya. Dampak dari perjuangan Gus Ikdam tidak hanya dirasakan oleh jamaahnya, tetapi juga oleh masyarakat luas. Banyak orang yang mulai belajar untuk tidak mudah percaya pada isu-isu yang tidak jelas kebenarannya. Dakwahnya tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga membangun karakter dan kesadaran umat untuk lebih bijak dalam menghadapi informasi. Kehidupan Gus Ikdam pun berubah menjadi lebih bermakna. Ia tidak pernah berhenti mengucap syukur atas segala ujian yang telah ia lalui. Baginya, badai fitnah bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan baru untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan bermanfaat. Ia percaya bahwa setiap langkahnya kini adalah bagian dari rencana Allah yang lebih besar. Kisah Gus Ikdam menjadi bukti nyata bahwa kebenaran akan tetap bercahaya meskipun dalam gelap. Ujian yang ia alami mengajarkan bahwa kesabaran, doa, dan keikhlasan adalah kunci untuk menghadapi segala cobaan. Ia telah menjadi teladan bagi banyak orang, menunjukkan bahwa keburukan tidak akan pernah menang selama ada cahaya kebenaran yang terus menyala. Setelah fitnah berlalu, Gus Ikdam semakin dikenal sebagai pendakwah yang tidak hanya bijaksana tetapi juga kuat menghadapi ujian. Namanya tidak hanya bergema di Jombang, tetapi juga ke berbagai daerah lain. Ceramah-ceramahnya dihadiri oleh ribuan jamaah yang ingin mendengar pesan-pesan inspiratif darinya. Namun, di balik ketenangan yang ia tunjukkan, ada perjuangan batin yang terus ia jalani untuk memaafkan sepenuhnya mereka yang telah menyakitinya. Suatu hari, di tengah kesibukan dakwahnya, Gus Ikdam menerima undangan khusus dari seorang tokoh besar di ibu kota. Undangan itu bertujuan untuk membahas kerjasama dalam sebuah program sosial yang bertujuan membantu masyarakat miskin. Bagi Gus Ikdam, kesempatan ini adalah jawaban atas doa-doanya selama ini, bahwa dakwah bukan hanya tentang kata-kata, tetapi juga aksi nyata yang membawa manfaat. Program sosial itu pun mulai berjalan. Bersama para jamaah dan tokoh masyarakat, Gus Ikdam membangun beberapa fasilitas umum seperti madrasah, tempat ibadah, dan pusat kesehatan. Keberhasilan program ini membuatnya semakin dihormati. Ia menunjukkan bahwa kebenaran bukan hanya soal pembuktian, tetapi juga kontribusi nyata kepada umat. Hasilnya, nama Gus Ikdam semakin harum di masyarakat. Namun, di tengah kesuksesan itu, muncul tantangan baru. Beberapa pihak mulai menilai bahwa Gus Ikdam terlalu fokus pada kegiatan sosial dan melupakan inti dakwahnya. Tuduhan ini menjadi perbincangan hangat di kalangan tertentu. Tapi, Gus Ikdam dengan tenang menjelaskan bahwa dakwah sejati adalah menyentuh hati umat melalui perbuatan baik, bukan hanya dengan kata-kata. Jawaban itu cukup untuk membungkam kritik yang tidak berdasar. Salah satu momen yang sangat berkesan terjadi ketika seorang lelaki tua datang ke pesantren Gus Ikdam. Lelaki itu ternyata adalah salah satu dalang utama di balik fitnah yang pernah menimpa Gus Ikdam. Dengan penuh rasa bersalah, ia memohon maaf. Gus Ikdam tersenyum dan berkata, "Kebenaran telah memberi saya pelajaran besar, bahwa memaafkan adalah bagian dari kemenangan." Kata-katanya membuat lelaki itu menangis haru. Dalam perjalanan dakwahnya, Gus Ikdam tidak hanya mengubah persepsi orang tentang dirinya, tetapi juga tentang Islam yang damai dan penuh kasih. Banyak orang yang dulunya jauh dari agama kini kembali mendekat, terinspirasi oleh kesederhanaan dan ketulusan Gus Ikdam. Pesan-pesan kebaikannya mulai merangkul semua kalangan, tanpa memandang latar belakang atau status sosial. Di suatu ceramah akbar yang diadakan di sebuah kota kecil, seorang pemuda berdiri dan memberikan kesaksian. Ia bercerita bagaimana hidupnya berubah setelah mengikuti ceramah Gus Ikdam. Pemuda itu dulunya adalah pengikut jalan yang keliru, namun kehadiran Gus Ikdam membuatnya menemukan kembali arti hidup. Kesaksian itu membuat banyak jamaah menangis dan menyadari betapa besar pengaruh dakwah Gus Ikdam. Waktu terus berjalan, dan Gus Ikdam semakin dikenal sebagai sosok yang membawa perubahan. Ia bukan hanya seorang pendakwah, tetapi juga pemimpin yang mampu menjawab kebutuhan umat. Dalam setiap langkahnya, ia menunjukkan bahwa kebenaran tidak akan pernah goyah meskipun diliputi kegelapan. Cahaya itu akan selalu menemukan jalannya untuk bersinar. Meski begitu,
Gus Ikdam tidak pernah membiarkan dirinya terlena oleh pujian. Ia selalu mengingatkan dirinya bahwa semua yang ia capai adalah kehendak Allah. Ia terus menjaga keikhlasan hati dan tetap berpegang pada prinsip bahwa dakwah adalah amanah, bukan alat untuk mencari popularitas. Baginya, keridaan Allah adalah tujuan utama. Kisah hidup Gus Ikdam menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ia telah membuktikan bahwa badai fitnah tidak akan pernah mampu memadamkan cahaya kebenaran. Bahkan dalam kegelapan, kebenaran itu tetap bercahaya, menunjukkan jalan bagi siapa saja yang ingin kembali kepadanya. Gus Ikdam kini tidak hanya menjadi pendakwah, tetapi juga simbol keteguhan hati dan keikhlasan yang abadi. Dalam keheningan malam, Gus Ikdam terbangun untuk melaksanakan salat tahajud. Di atas sajadah yang sederhana, ia sujud dalam-dalam, mengucap syukur atas segala ujian yang telah berlalu. Badai fitnah yang pernah mengguncang hidupnya kini telah berganti dengan keberkahan yang tak terhitung. Di tengah sujud syukurnya, air matanya jatuh, membasahi sajadah, memohon petunjuk dan kekuatan untuk terus menjalani jalan dakwah dengan tulus. Setelah selesai salat, Gus Ikdam beristirahat. Dalam tidurnya yang lelap, ia bermimpi berada di sebuah tempat yang indah, penuh cahaya yang memancarkan kedamaian. Di tengah suasana itu, dua sosok agung muncul, Kanjeng Sunan, yang dikenalnya sebagai salah satu wali besar, dan Ratu Kidul, ratu penguasa Laut Selatan. Kedua sosok itu berdiri dengan wibawa yang memancarkan ketenangan. Kanjeng Sunan tersenyum lembut, mendekati Gus Ikdam dan berkata, "Wahai cucuku, perjuanganmu telah menggugah hati banyak orang. Fitnah yang engkau hadapi adalah ujian untuk menguatkan imanmu. Allah telah menilai kesabaranmu, dan engkau telah lulus dengan gemilang. Teruslah melangkah di jalan kebenaran, karena dakwahmu akan menjadi cahaya bagi umat yang sedang mencari arah." Ratu Kidul, yang biasanya diceritakan sebagai sosok penuh misteri, menatap Gus Ikdam dengan mata yang berkilau, penuh haru. "Aku jarang turun ke dunia manusia, tetapi perjuanganmu menggetarkan alam semesta. Ketulusanmu melawan keburukan adalah teladan yang mulia. Jagalah keseimbangan hatimu, dan ingatlah bahwa kesabaran adalah kekuatan yang akan selalu mengalahkan kebencian," ujar Ratu Kidul dengan suara yang lembut namun penuh wibawa. Mendengar pesan-pesan itu, Gus Ikdam merasa dadanya bergetar hebat. Ia bersujud di hadapan kedua sosok tersebut, memohon doa dan restu agar ia tetap kuat menjalani amanah yang diembannya. Kanjeng Sunan menepuk pundaknya dengan penuh kasih, memberikan semangat untuk terus melangkah meski jalan terkadang penuh duri. Sebelum menghilang, Ratu Kidul memberikan pesan terakhir yang mengandung makna mendalam. "Ingatlah, kebenaran yang kau perjuangkan adalah cahaya yang tak pernah padam. Namun, jangan pernah merasa sombong atas keberhasilanmu. Tetaplah rendah hati, karena hanya dengan kerendahan hati, engkau akan terus diterima oleh Allah dan umat manusia." Setelah berkata demikian, sosok Ratu Kidul memudar bersama kabut tipis yang mengitari tempat itu. Saat Gus Ikdam terbangun, tubuhnya terasa ringan dan penuh semangat. Ia segera mengambil wudhu dan melanjutkan sujud syukur, mengingat pesan-pesan yang diterimanya dalam mimpi. Meskipun itu hanya mimpi, baginya, itu adalah pengingat langsung dari Allah melalui perantara yang mulia. Ia merasa semakin yakin bahwa perjuangannya adalah bagian dari rencana besar yang harus ia jalani. Keesokan harinya, Gus Ikdam menceritakan mimpinya kepada beberapa ulama terdekatnya. Para ulama itu terharu mendengar cerita tersebut dan menganggapnya sebagai petunjuk agar mereka semakin bersatu dalam menyebarkan kebaikan. Dukungan untuk Gus Ikdam semakin menguat, tidak hanya dari masyarakat tetapi juga dari para tokoh agama yang terinspirasi oleh mimpinya. Dalam setiap ceramah yang ia sampaikan setelah itu, Gus Ikdam selalu mengingatkan jamaah untuk senantiasa rendah hati dan tidak mudah terprovokasi oleh keburukan. Kebenaran adalah cahaya yang tak pernah padam. Tapi ingat, hanya hati yang ikhlas dan penuh kasih yang mampu menjaga cahaya itu tetap menyala, katanya dengan penuh keyakinan. Mimpi itu menjadi titik balik yang membawa Gus Ikdam ke level perjuangan yang lebih tinggi. Ia tidak hanya menjadi pendakwah, tetapi juga simbol kekuatan iman yang mampu melawan segala rintangan. Dengan semangat baru, ia melanjutkan misinya untuk membawa cahaya kebenaran ke setiap sudut kehidupan umat, memastikan pesan dari Kanjeng Sunan dan Ratu Kidul terus hidup dalam langkah-langkahnya. Hari demi hari berlalu, dan semangat Gus Ikdam semakin membara setelah mimpi penuh hikmah itu. Pesan-pesan dari Kanjeng Sunan dan Ratu Kidul menjadi pedoman baginya dalam menjalani setiap langkah dakwah. Ia merasa hidupnya kini memiliki misi yang lebih besar, bukan sekadar menyampaikan ceramah,
tetapi juga menjadi pengayom bagi umat yang membutuhkan bimbingan. Kehadirannya selalu ditunggu, dan setiap ceramahnya menjadi momentum untuk menyatukan hati banyak orang. Di sebuah acara pengajian akbar, Gus Ikdam mengambil tema tentang pentingnya menjaga hati dari sifat iri dan dengki. Dengan penuh kelembutan, ia menyampaikan bagaimana fitnah yang dulu menerpanya justru menjadi pengingat agar ia selalu waspada terhadap penyakit hati. Jamaah yang hadir terdiam, meresapi setiap kata yang ia ucapkan. Beberapa di antara mereka menitikkan air mata, terutama mereka yang pernah terlibat dalam menyebarkan fitnah tersebut. Setelah pengajian selesai, seorang ibu tua menghampiri Gus Ikdam sambil menangis terseduh. Ia mengaku pernah termakan isu yang tidak benar tentang Gus Ikdam dan sempat membenci tanpa alasan. Dengan penuh kasih, Gus Ikdam menggenggam tangan wanita itu dan berkata, "Kebenaran akan selalu menang, Bu. Tidak ada yang perlu dimintakan maaf, karena semua ini adalah bagian dari rencana Allah untuk menguatkan kita." Perkataan itu membuat wanita itu semakin terharu. Perjuangan Gus Ikdam tidak berhenti pada ceramah. Ia mulai membangun komunitas berbasis sosial yang melibatkan masyarakat dari berbagai latar belakang. Program-programnya mencakup pendidikan gratis bagi anak-anak miskin, pelatihan keterampilan untuk para pemuda, hingga penyediaan makanan bagi fakir miskin. Dalam setiap kegiatannya, ia selalu mengingatkan bahwa kerjasama adalah kunci untuk membawa keberkahan. Namun, tantangan baru kembali datang. Kali ini, isu tentang adanya pihak-pihak yang ingin menjatuhkan program sosial Gus Ikdam mulai tersebar. Beberapa tokoh yang iri terhadap kesuksesannya mencoba merusak citra baiknya dengan berbagai tuduhan tak berdasar. Gus Ikdam, seperti biasa, menanggapi semua itu dengan tenang. Ia berpesan kepada para pendukungnya untuk tidak terprovokasi dan menyerahkan segalanya kepada Allah. Di balik tantangan itu, dukungan dari masyarakat justru semakin besar. Banyak orang yang tergerak untuk membantu program-program sosial Gus Ikdam, baik melalui tenaga maupun donasi. Dengan penuh rasa syukur, Gus Ikdam menyaksikan bagaimana kebaikan mampu menyatukan hati-hati yang sebelumnya saling berjauhan. Ia menyadari, pesan dari mimpi itu benar adanya, cahaya kebenaran akan terus bersinar, selama hati tetap rendah dan ikhlas. Suatu malam, Gus Ikdam kembali bermunajat kepada Allah. Dalam doanya, ia memohon agar diberikan kekuatan untuk tetap istiqomah di jalan dakwah. Ia juga berdoa agar segala fitnah dan tantangan tidak mengganggu ketenangan umat. Saat ia selesai berdoa, ia merasa hatinya begitu damai, seolah-olah mendapat pelukan hangat dari langit. Ia yakin, Allah selalu bersamanya. Di waktu yang sama, sebuah keajaiban terjadi. Orang-orang yang dulu memusuhi Gus Ikdam mulai berdamai dengannya. Mereka mengakui kesalahan mereka dan meminta maaf secara terbuka. Gus Ikdam menerima mereka dengan lapang dada, bahkan mengajak mereka bergabung dalam program-program sosial yang ia jalankan. Sikapnya yang penuh kasih membuat mereka merasa diterima tanpa syarat. Kini, nama Gus Ikdam tidak hanya dikenal sebagai pendakwah, tetapi juga sebagai pelopor perubahan sosial. Dalam setiap langkahnya, ia selalu mengedepankan nilai-nilai kasih sayang dan persatuan. Ia tidak hanya menyentuh hati umat melalui kata-kata, tetapi juga melalui perbuatannya yang nyata. Mimpi yang ia alami menjadi pengingat abadi bahwa perjuangan di jalan kebenaran tidak akan pernah sia-sia. Cahaya itu akan terus bersinar, mengalahkan segala kegelapan yang mencoba menghalanginya. Gus Ikdam tetap melangkah dengan keyakinan bahwa tugasnya belum selesai, dan ia akan terus berjuang demi umat yang dicintainya.